Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di acara Cerita Sunnah Ceria bersama Bintang Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan kali ini. Lalu salawat serta salam mari kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau, termaksud kita yang turut menyaksikan acara ini dan semua yang hadir dalam majelis ini. Nah, adik-adik di rumah, jumpa lagi dalam episode Cerita Sunnah Ceria bersama Bintang Sunnah. Nah, adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Kak Muhammad, dan Abi kita, Abi Abu Azam. Nah, adik-adik, sebelum kita saksikan cerita sunnah kali ini, kita saksikan dulu murotal berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, adik-adik, bismillah, kita masuk saja ke acara cerita sunnah kali ini dengan Abi kita. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Abi, kita kan sudah lama ini tidak mengupload video kita. Nah Abi, hari ini apa yang akan kita ceritakan kembali bersama adik-adik kita di rumah Abi? Tayyib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Anak-anak sekalian di rumah yang berbahagia, juga Kak Syahrul yang selalu ceria ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan cerita sunnah kali ini kita masih tetap berbicara tentang sosok manusia terbaik Kak Muhammad ya. Nah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sebaik-baik manusia adalah para nabi, dan ini adalah nabi yang paling baik, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kita masih melanjutkan tentang biografi atau sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah, pertemuan lalu kita bahas sampai di Pendeta Bahira ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dipulangkan kembali ke Mekah. Nah, jadi Nabi SAW pada saat itu berusia sekitar 12 tahun. Beliau ikut dalam kafilah dagang pamannya Abu Thalib. Kemudian pada saat tiba di sebuah tempat, belum sampai ke negeri Syam, beliau pun dipulangkan kembali ke Mekah. Nah, jadi akhirnya Kak Muhammad, dari sejak saat itu Nabi SAW tidak pernah lagi diajak berdagang Kak Muhammad, tetap standby di kota Mekah saja. Jadi apa kegiatan Nabi dan di sana dilakukan? Jadi beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW itu sempat menjadi penggembala kambing Kak Muhammad. Penggembala kambing. Dan ternyata dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya seluruh para nabi itu hampir semuanya adalah penggembala kambing. Dan semuanya ternyata, nabi? Ya, hampir semua penggembala kambing. Dan di antara faidahnya adalah dengan menggembalakan kambing itu belajar kepemimpinan Kak Muhammad. Sebelum memimpin manusia, memimpin binatang dulu ya, memimpin yang bukan manusia dulu. Kemudian belajar kelembutan dan sebagainya, belajar mengatur Kak Muhammad. Nah kemudian singkat cerita, setelah Nabi SAW sudah beranjak mulai dewasa, sekitar usia 20 tahun ke atas, nah
Nabi SAW seperti kebiasaan para pemuda, dan beliau sudah mantap jiwanya, sudah ibaratnya sudah dewasa. Akhirnya paman beliau pun mengizinkan beliau untuk berangkat ke berdagang ke negeri Syam dan sebagainya. Nah, pada saat itu Nabi SAW terkenal sebagai pedagang yang sangat jujur, Kak Muhammad. Masya Allah. Jadi pada saat beliau berdagang, kemudian bercengkerama dengan kawan-kawannya sesama pedagang, kemudian dengan pembeli, itu sangat luar biasa. Sehingga beliau pulang dalam keadaan membawa keuntungan yang sangat besar. Gitu, Kak Muhammad. Akhirnya diliriklah beliau oleh seorang pedagang kaya yang bernama siapa, Kak Muhammad? Khadijah radhiyallahu anha. Nah, yang akhirnya beliaulah nanti yang menjadi istri Nabi SAW. Kemudian beliau pun bekerja sama dengan sang Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau membawa dagangan beliau, ibaratnya barangnya barang milik Khadijah radhiyallahu anha, dijual oleh Nabi SAW, dijualkan. Ketika pulang ternyata membawa keuntungan yang sangat besar, Kak Muhammad. Artinya bukan masalah uang yang dinilai, bukan masalah banyaknya keuntungannya, tapi ternyata yang luar biasa adalah akhlak beliau, perangai beliau ketika beliau berdagang, sehingga pedagang yang lain senang, kemudian orang yang belanja pun senang, Kak Muhammad. Nah, akhirnya dari sana muncullah benih-benih cinta, Kak Muhammad, ya. Ini sudah agak dewasa, ya. Gitu. Akhirnya Nabi SAW pun menikah dengan sang Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian, Kak Muhammad, yang jadi titik pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana akhlak Nabi SAW. Dan di tengah kaumnya beliau itu bukan hanya dikenal sebagai orang yang baik, sopan, tapi luar biasa, dipercaya, Kak Muhammad. Sampai dalam hal apapun. Dalam hal amanah, misalnya diberi tugas A, B, kemudian dititipin uang misalnya, dititipin apapun, beliau selalu menjaga amanah dengan baik. Sehingga saking luar biasanya, beliau pun digelari oleh kaumnya, yaitu Quraisy pada saat itu, sebagai gelar Al-Amin. Artinya orang yang memiliki amanah. Al-Amin ini, Kak Muhammad, bukan amin biasa, tapi Al-Amin itu dalam sirahnya disebutkan, dalam makna bahasa Arabnya disebutkan, dia adalah orang yang tidak hanya sekali berbuat amanah, tapi selalu berbuat amanah. Maka sampai mendapat gelar Al-Amin. Dan ini pun hanya kepada Nabi SAW saja. Itu, Kak Muhammad, Al-Amin. Nah, ceritanya ada, Kak Muhammad. Nah, kok bisa beliau digelar Al-Amin? Nah, ternyata ada sebuah peristiwa yang terjadi. Mau tahu, Kak Muhammad? Mau. Apa itu, Abi? Kita akan bahas ya sedikit. Boleh. Jadi pada saat, kalau kurang lebih usia Nabi SAW itu sekitar 35 tahun, Kak Muhammad. Sudah dewasa, sudah memiliki beberapa orang anak. Kemudian pada saat itu Ka'bah dilanda kebanjiran, Kak Muhammad. Dilanda banjir. Jadi Mekah ini kan di sebuah lembah, dan Ka'bah berada di lembah yang paling bawah. Sehingga ketika hujan turun, airnya kemana, Kak Muhammad? Ke bawah. Terkumpul ke Ka'bah. Nah, akhirnya begitu banjir besar, Ka'bah pun rapuh, Kak Muhammad. Sebagiannya roboh. Akhirnya orang-orang Quraisy pun bersepakat untuk berniat merenovasi Ka'bah. Membangun, Abi, renovasi. Ya, renovasi itu membangun kembali, Kak Muhammad. Sudah ada bangunannya, dirobohkan, kemudian dibangun lagi. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka pun mulai bekerja, dan mereka pun bersepakat bahwasanya harta yang diambil dari pembangunan Ka'bah yang baru ini adalah dari harta yang halal. Harta yang halal, dan mereka tahu harta halal dari jual beli misalnya, bukan dari riba, bukan dari hal-hal yang tidak baik, Kak Muhammad, ya, tapi harta yang halal. Nah, kemudian selesai dibangun, Kak Muhammad, Ka'bahnya. Nah, di sana ada satu benda yang sangat mulia, yaitu Hajar Aswad, Kak Muhammad. Nah, Hajar Aswad ini benda yang mulia, benda yang dimuliakan. Kemudian ketika hendak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya, orang-orang berebut ingin menaruh ke tempatnya, ya, menyimpan ke tempatnya, Kak Muhammad. Nah, gara-gara itu, karena mereka ini kan orang Quraisy banyak suku, Kak Muhammad, banyak bani, banyak orang-orang, banyak kabilah, sehingga masing-masing kabilah ingin kabilahnya lah yang mendapat kehormatan untuk meletakkan batu Hajar Aswad tadi ke tempat di rukun Hajar Aswadnya, di sudut pojok Hajar Aswad, Kak Muhammad. Nah, gara-gara itu hampir terjadi perkelahian, Kak Muhammad, perselisihan, karena sama-sama kepengen berebut.
Saya kepengen suku saya yang dibanggakan gitu Kak Ahmad ya. Akhirnya satu orang yang bernama kalau tidak salah Abu Umayyah bin Al-Mughirah, beliau berinisiatif. Kalau gitu gini saja, untuk masalah ini kita serahkan kepada orang yang paling adil. Siapa itu? Gini aja katanya, orang yang paling pertama memasuki Masjidil Haram, dialah yang akan kita jadikan sebagai hakim untuk memberi keputusan sengketa pada saat ini. Karena ini sudah sampai panas-panasan Kak Muhammad, sudah ada yang mau hunus senjata gitu, udah pada mau berantem ya. Bahasa kita mau berantem gitu Kak Muhammad ya. Nah, ternyata qadarullah dengan izin Allah yang masuk ke Masjidil Haram dari pintu yang dituju adalah ternyata Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum diangkat sebagai Nabi. Begitu masuk, akhirnya orang berteriak, ini orang yang tepat, dialah Muhammad Al-Amin. Nah, mulai saat itulah disepakati atau dijuluki beliau adalah sebagai Al-Amin. Dan ternyata benar, begitu beliau sampai ke lokasi kejadian, tempat persengketaan, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kedalaman berfikirnya Nabi SAW, dengan hikmah yang Allah berikan, beliau pun berhasil menyelesaikan. Bagaimana caranya? Ternyata begini, beliau meletakkan surban beliau di tanah, kemudian beliau memanggil masing-masing kepala suku. Semua kepala suku yang tadi berantem itu disuruh memegang pinggiran serban itu, kain itu. Nah, kemudian Nabi SAW mengambil Hajar Aswad, ditaruh di kain di tengah, lalu diangkat. Nah, jadi semua kebagian ya, semuanya sama-sama kebagian. Begitu sudah dekat, Nabilah yang menaruh ke tempatnya, dan akhirnya tidak terjadi perkelahian lagi. Nah, begitu ceritanya Kak Muhammad. Jadi ternyata pada saat tersebut Nabi SAW bukan hanya digelar Al-Amin saja, atau bukan hanya dianggap orang yang dipercaya saja, tapi bahkan beliau sampai menjadi orang yang sangat dimuliakan. Artinya apa? Ketika beliau mengambil Hajar Aswad, menaruh ke surban, nggak ada yang protes. Nabi mindahkan dari surban ke tempatnya, nggak ada yang protes. Karena mereka menganggap memang dia adalah manusia yang berhak atau pantas untuk mendapat kemuliaan itu. Padahal gara-gara itu tadi orang udah mau kelahi Kak Muhammad ya, udah mau berantem. Dan ternyata alhamdulillah hikmah yang luar biasa sehingga semua suku pun damai kembali Kak Muhammad. Itulah sedikit Kak Muhammad cerita kita pada hari ini ya Kak Muhammad. Barakallahu fikum. Nah, adik-adik, sebelum kita bertanya tentang faidah dari Abi dari episode cerita sunnah kali ini, kita dengarkan dulu adik kita Yasir yang akan membacakan hadis dan faidahnya. Silakan. Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama saya Yasir. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membacakan sebuah hadis dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah adik-adik, dari hadis ini kita dapat mengambil faidah bahwasanya yang pertama adalah Allah memerintahkan kepada kita selaku seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk senantiasa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian faedah yang kedua adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memuliakan tetangga kita. Jangan sampai menyakiti mereka.
Contohnya, salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada tetangga kita adalah kalau kita mendapatkan rezeki, maka kita bagi-bagi kepada tetangga kita. Kemudian faedah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memuliakan tamu-tamu kita. Jadi, kalau kita ada seseorang yang bertamu kepada kita, maka hendaklah muliakan dia dengan cara menjamunya dengan baik, berkata sopan dengan mereka, melayani mereka dengan sebisa kita. Mungkin sekian faidah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jumpa lagi di Cerita Sunnah Ceria bersama Bintang Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik di rumah, jazakallahu khair kepada Kakak Yasir yang sudah membacakan hadis. Nah kita kembali lagi ke faidah yang akan disampaikan oleh Abi terlebih dahulu. Nah Abi, apa faidahnya dari cerita sunnah kali ini? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Baik Kak Muhammad dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Ya, cerita yang bisa kita ambil faidah yang bisa kita ambil pada cerita sunnah kali ini adalah yang pertama, kita harus bangga Kak Muhammad ya. Ya, bangga bahwasanya nabi kita adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik yang patut untuk dicontoh akhlaknya Kak Muhammad. Ya, beliau adalah nabi yang betul-betul bisa menjadi suri tauladan kita. Bahkan bukan hanya pada saat beliau diangkat jadi nabi, sebelum jadi nabi pun beliau sudah orang yang patut untuk dicontoh. Amatnya dari segi akhlaknya yang mulia, dari kejujuran beliau, dari amanah beliau, gitu Kak Muhammad ya. Yang kedua, kita bukan hanya bangga, otomatis kita harus mengikuti seluruh sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi sampaikan itu kita ikuti. Kata Nabi, kata Allah SWT, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang Nabi berikan kepada kalian, terima gitu ya, ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Nabi larang maka tinggalkanlah. Nah, gitu Kak Muhammad ya. Jadi kita tidak hanya bangga saja, tapi kita nilai yang paling utama adalah kita melaksanakan seluruh perintah Nabi SAW. Ketika kita sholat Kak Muhammad, otomatis ketika kita sholat itu perintah Allah. Tapi cara prakteknya adalah praktek Rasulullah. Kita nggak usah ngambil jadi contoh-contoh yang lain. Cukup dari hadis Nabi SAW, dari penjelasan para ulama, kita ikuti itu Kak Muhammad. Kemudian ketika kita lagi ngobrol dengan teman atau bergaul dengan teman, kita pun ikuti bagaimana Nabi SAW. Nah, gitu Kak Muhammad. 2 saja faidah hari ini insyaallah. Barakallahu fikum. Amin. Nah adik-adik, dari cerita yang disampaikan Abi tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita mesti mengidolakan Nabi Muhammad SAW itu sebagai idola yang utama dibanding manusia yang lain, dibanding para artis, para pesepak bola, para public figure, YouTuber. Itu semua tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW. Nah adik-adik, dari cerita yang disampaikan Abi tadi, kita juga dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Nabi adalah seseorang yang memiliki sifat, perilaku, perbuatan yang mencerminkan dari seseorang yang baik, dari akhlaknya, perbuatannya, perkataannya terhadap sesama manusia, terhadap sesama golongan, baik dari kabilahnya sendiri, dari sukunya sendiri, ataupun dari suku yang lainnya. Nah adik-adik, semoga kita dapat menjadi seorang anak yang mendapatkan syafaat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah adik-adik, kita cukupkan sampai di sini dalam episode cerita sunnah kali ini. Jumpa lagi dalam episode cerita sunnah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.